Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan sejarah desa Warujaya, Warukawung, Warugede, dan Waruroyong, teman-teman. Dengan mengawali cerita sejarah ini, Purwa Daksina, Purwa Kawitan Daksina Kawakasan. Tersebutlah desa di kawasan Cirebon di negara Cerupan Nagari yang gemah repeh rapih loh Cinawi. Subur kang sarwati nandur, murah kang sarwati nuku. Siloka murah sandang pangan dan aman tentrem kawan danane pun dengan ratunya Nyimas Ayu Pakungwati. Nyai Pakungwati atau Ratu Pakungwati, istri ketiga Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah, putri Pangeran Walang Sungsang. Kali ini saya berada di Astana Priuk Mbah Buyut Impon ya teman-teman, karena tempatnya enak buat bercerita. Kalau di Astana Pakungwatinya lumayan rame ya teman, padahal masih pagi banget tapi rame peziarah di sana. Jadi saya mau bercerita di Astana Priuk Mbah Buyut Impon saja. Oke, langsung aja di kisah ceritanya. Nyimas Prabu Pakungwati Ratna Kuning atau yang biasa dipanggil Nyimas Pakungwati adalah istri ketiga Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Beliau lahir dari seorang ayah yang bernama Pangeran Walang Sungsang, Pangeran Cakrabuana, putra Baduga Sri Maharaja Prabu Siliwang, dan ibunya bernama Nyai Mas Endang Gaulis, putri Ki Gedeng Danuwarsi dari Petapan Gunung Merapi. Dalam bahasa Cirebon kuno, nama Pakungwati memiliki arti udang betina. Hal itu merujuk pada ciri khas Cirebon pada masa lalu hingga sekarang, yakni udang. Jika dilihat dari silsilah keluarga antara Nyimas Pakungwati dengan Sunan Gunung Jati, masih lingkup satu keluarga ya teman-teman, yaitu berkedudukan sebagai sepupu. Nyimas Pakungwati merupakan putri kesayangan Pangeran Cakrabuana. Beliau lahir dari keluarga terhormat, yakni dari tokoh ternama dan berpengaruh di Cirebon sehingga banyak orang yang mengenalnya. Tetapi bukan hanya karena keluarganya saja yang terhormat, melainkan juga karena sikap dan perilaku beliau yang amat mulia serta beliau merupakan wanita soleha. Beliau seorang penganut agama Islam yang taat bukan dari formalitasnya saja, melainkan juga dari aplikasinya. Beliau juga menjadi teladan hidup bagi wanita pada zaman itu. Karena hal itulah Sunan Gunung Jati menikahi beliau di samping perintah dari pamannya Pangeran Cakrabuana atau Mbahku Cirebon II. Nyimas Pakungwati menikah dengan Sunan Gunung Jati tahun 1478 Masehi. Nyimas Pakungwati memiliki saudara sesama keturunan Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana Mbahku Cirebon II, yaitu Nyimas Rasajati, Rara Kondang, Rasajati Merta, Rara Jemaras, Nyimas Mertasinga, Nyimas Japa Mentar, Nyi Cempa atau Nyi Cempa ya teman-teman, Nyi Jamarta, Nyi Jemaras, Nyi Rasamala, atau Nyi Rasa Malasih, nyebutnya susah banget, sama Nyimas Kencana Larang, Nyi Dalem Pakungwati, Pangeran Kejaksan, Pangeran Pajarakan Gandasari, anak angkat. Selama menjadi istri Sunan Gunung Jati, Nyimas Pakungwati tidak memiliki keturunan. Dan Astana Nyimas Prabu Pakungwati Ratna Kemuning adalah Astana Pakungwati bermula dari keluarnya Nyimas Pakungwati dari Keraton Pakungwati. Sekarang namanya Keraton Kesepuhan ya teman-teman. Untuk melakukan perjalanan menuju Banten dan bertemu dengan anak tirinya Maulana Sultan Hasanuddin, putra Nyi Kawunganten
atau istri kedua Sunan Gunung Jati. Sesampainya di Banten, Nyimas Pakungwati diminta pulang kembali ke Cirebon oleh Maulana Sultan Hasanuddin. Karena beliau belum meminta izin kepada suaminya Sunan Gunung Jati untuk melakukan perjalanan tersebut, maka Nyimas Pakungwati pun sedikit kecewa karena merasa khawatir akan keselamatan ibundanya selama di perjalanan. Maka Maulana Sultan Hasanuddin mengutus pengawalnya Sanggabuana untuk menjadi pengawal Nyimas Pakungwati guna melindunginya dari hal-hal yang tidak diinginkan selama di perjalanan. Mengingat Nyimas Pakungwati merupakan seorang wanita dan dalam perjalanan tidak ditemani oleh sang suami, karena pada zaman dulu masih banyak hutan belantara dan bahaya yang mengintai di sana. Pada awal tujuan Nyimas Pakungwati keluar dari wilayah Keraton Pakungwati bukanlah untuk berdakwah, melainkan untuk menenangkan dirinya dan mencari ketenangan. Beliau merasa cemburu dengan kehadiran Putri Ongtinio di tengah rumah tangganya dengan Sunan Gunung Jati. Beliau merasa sakit hati dan cemburu hingga akhirnya memilih untuk melakukan perjalanan dengan harapan agar rasa cemburu tersebut hilang dengan sendirinya. Proses perjalanan yang dilakukan Nyimas Pakungwati untuk menenangkan diri dan pikirannya akibat rasa cemburu yang muncul di hatinya karena kehadiran Putri Ongtinio sebagai istri keempat Sunan Gunung Jati. Rasa cemburu tersebut beliau tuangkan dalam hal positif, yakni dengan melakukan dakwah Islam ke seluruh wilayah Cirebon atau wilayah yang dilaluinya selama melakukan perjalanan ke Banten. Hal itu beliau lakukan untuk perjalanan ke Banten menuju Cirebon, ya maaf teman-teman. Hal itu beliau lakukan untuk membantu suaminya dalam menyiarkan agama Islam ke seluruh penjuru wilayah, khususnya Cirebon. Atas kesabaran dan usahanya, itulah Islam dapat berkembang ke seluruh wilayah Cirebon secara merata, ya teman-teman. Khusus wilayah Cirebon Barat Daya yang menjadi tempat dibangunnya Astana Pakungwati tersebut. Astana Pakungwati adalah bukti peninggalan dakwah Islam di Cirebon Barat Daya, bahwasanya Sunan Gunung Jati menikahi Nyimas Pakungwati mempunyai sikap dan sifat yang solehah, dan beliau seorang penganut agama Islam yang taat, bukan dari formalitasnya saja. Semakin meluasnya penyebaran Islam di Cirebon sehingga banyak menghasilkan peninggalan sejarah penyebaran Islam di Cirebon. Salah satunya Buyut Impon ini, ya teman-teman. Jadi beliau adalah guru ngaji dari Banten yang ikut mengawal Nyimas Pakungwati. Mulai dari peninggalan Cirebon itu, mulai dari benda-benda petilasan termasuk juga naskah-naskah kuno. Salah satunya peninggalan Islam tersebut adalah Astana Pakungwati yang terdapat di Cirebon Barat Daya. Karena lokasinya yang tidak jauh dari daerah Majalengka, banyak pendapat mengenai tempat tersebut. Namun satu hal yang pasti, Astana Pakungwati tersebut merupakan salah satu peninggalan sejarah Cirebon. Hal itu yang sesuai dengan nama dan tempatnya yang terhubung erat dengan Cirebon. Astana Pakungwati adalah sebuah tempat yang dahulunya dijadikan sebagai tempat tinggal Nyimas Prabu Pakungwati Ratna Kuning, Putri Tumenggung Cirebon, Pangeran Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana, sebagai tempat singgahan selama melakukan dakwah Islam. Namun sekarang tempat tersebut dijadikan sebagai kompleks pemakaman bagi beliau dan para prajurit yang mengawalnya dulu. Astana Pakungwati tersebut berlokasi di Desa Warujaya, dahulunya bernama Warugede, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon. Astana Nyimas Ratu Pakungwati Ratna Kuning, tempat ini sudah dibangun selama beratus-ratus tahun yang lalu. Karena tidak ada bukti tertulis mengenai kapan tempat tersebut dibangun, begitu juga masyarakat sekitar yang tidak begitu mengetahui kapan tempat tersebut dibangun. Astana Pakungwati tersebut berbentuk keraton yang terbuat dari batu bata merah seperti warna merah pada kompleks Masjid Sang Cipta Rasa di Cirebon Timur. Gaya
arsitekturnya mengikuti arsitektur yang berkembang di Keraton Cirebon. Meskipun ukurannya lebih kecil dari keraton yang ada di Cirebon timur sana, hal ini mengindikasikan bahwa kemungkinan pada zaman dahulu tempat tersebut digunakan sebagai tempat tinggal seorang yang berasal dari keraton atau yang berhubungan dengan keraton dan memang benar-benar seperti namanya Astana Pakungwati tersebut. Astana Pakungwati tersebut dibuat oleh Nyimas Pakungwati, istri Sunan Gunung yang masih ada hubungan dengan Keraton Cirebon Timur sana. Banyak pendapat mengenai tempat tersebut, ada yang beranggapan Astana Pakungwati hanyalah sebuah petilasan. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa tempat tersebut benar-benar makam Nyimas Pakungwati dan para prajuritnya. Alasan sebagian orang beranggapan Astana Pakungwati hanyalah sebuah petilasan adalah karena didasarkan atas cerita bahwa dahulu ketika kubah Masjid Agung Sang Cipta Rasa terbakar, tidak ada yang mampu memadamkannya kecuali Nyimas Pakungwati dan pengawalnya, Sangga Buana. Karena peristiwa itu pula Nyimas Pakungwati tewas dan dikuburkan di sana. Sedangkan sebagian yang lain beranggapan bahwa Astana Pakungwati tersebut benar-benar makam Nyimas Pakungwati adalah karena adanya peninggalan Nyimas Pakungwati di tempat tersebut merupakan bangunan astana dan didukung dari cerita masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tersebut. Dari dahulu sampai sekarang bahwa komplek Astana Pakungwati adalah memang benar-benar makam Nyimas Pakungwati dan para pengawal serta abdi dalamnya dari Cirebon dan Banten. Sebagian masyarakat tersebut meyakini betul bahwa Astana Pakungwati yang ada di Desa Warujaya dahulu bernama Waru Gede adalah sebuah makam dan bukan hanya petilasan. Alasan lainnya didasarkan pada fakta cerita dari masyarakat sekitar. Karena Nyai Mas Pakungwati tidak memiliki keturunan sehingga tidak ada keturunan beliau di desa yang menjadi lokasi berdirinya Astana Pakungwati tersebut. Sedangkan keturunan yang sekarang ada di Desa Waru tersebut dimungkinkan dari para prajurit dan abdi dalam yang bekerja kepada beliau. Jadi ada kemungkinan ada keturunan-keturunan dari para pengawal abdi dalam Nyimas Pakungwati ya teman-teman di daerah Desa Waru Gede atau Waru Jaya ini. Lanjut, dalam perjalanan kembali ke Cirebon itu menuju Keraton Pakungwati, beliau singgah di sebuah pedukuhan bernama Duku Dembit Citembit. Beliau merasa perlu membuat suatu tempat beristirahat sementara sebelum kembalinya melanjutkan perjalanan. Maka dipilihlah Desa Waru yang menurutnya tempat tersebut asri dan tenang serta mendukung suasana hatinya yang sedang kecewa. Selain itu juga tempat tersebut dirasa mampu menghilangkan rasa kekecewaan selama ini. Maka beliau berencana membuat padepokan atau perkampungan di daerah tersebut dengan cara membakar hutan belantara sampai terbentang luas. Arah terbakarnya hutan tersebut hingga ke arah selatan dan barat daya. Dalam proses pembakaran tersebut, beliau berucap, sampai dimanapun api ini membakar hutan belantara, maka wilayah yang terbakar tersebut akan menjadi wilayah kekuasaanku. Dan benar saja wilayah hutan belantara yang terbakar tersebut sangat luas hingga ke wilayah Padang Behar, kecuali Cengkoak. Karena wilayah hutan yang terbentang luas tersebut, maka daerah tersebut diberi nama Desa Waru Gede, yang artinya desa yang besar. Namun kebenaran fakta mengenai tempat tersebut hanya Tuhan yang tahu. Manusia hanya bisa menerka-nerka. Hal itu disebabkan kurangnya bukti tertulis yang ditemukan mengenai sejarah tempat bersejarah tersebut. Setelah hutan belantara tersebut terbakar, beliau mulai membersihkan sisa-sisa pembakaran dan mendirikan suatu astana keraton kecil di tempat tersebut. Astana yang beliau buat diberi nama Astana Pakungwati. Hal ini sesuai dengan namanya sebelum mendirikan Astana Pakungwati. Terlebih dahulu beliau meminta izin kepada Ki Raksaguna, Ki Gede Waru selaku orang pertama yang memiliki desa Waru tersebut guna mendirikan Astana Pakungwati dan oleh Ki Raksaguna disetujui. Tempat tersebut awalnya tidak dijadikan tempat tinggal selamanya, hanya dijadikan sebagai tempat singgah sementara. Namun karena Desa Waru tersebut dirasa lebih tenang dan nyaman, maka beliau enggan melanjutkan kembali ke kerajaan Cirebon dan akhirnya pulang ke
dan akhir hayat pun beliau lebih memilih desa Waru Gede tersebut sebagai tempat tinggalnya, dan akhirnya ketika beliau wafat, beliau dimakamkan di kompleks Astana Pakuwati tersebut. Itulah yang menjadi alasan beliau tidak dikuburkan di kompleks pemakaman Gunung Jati. Sunan Gunung Jati berusaha mengajak Nyimas Pakuwati untuk kembali ke Keraton Cirebon, namun Nyimas Pakuwati masih tetap ingin tinggal di Pesanggerahan Waru Gede, sehingga Sunan Gunung Jati mengizinkan dengan memenuhi kebutuhan yang diperlukan, baik alat-alat ataupun dayang-dayang dan para wadyabala, prajurit, bala tentara, yang secukupnya ya teman-teman, untuk mengawal dan menjaga keamanan, dan hal yang disetujui oleh Sunan Gunung Jati karena beliau tidak ingin memaksakan keinginan istrinya tersebut. Benda atau situs peninggalan kompleks Astana Pakuwati ada Nyimas Pakuwati, makam para aulia, ulama seperti makam Buyut Impon ini ya teman-teman, dan makam prajurit atau pengawal beliau, makam Ki Raksaguna, Ki Gede Waru, dan istrinya yaitu seorang yang memiliki desa Waru pertama. Makam Ki Gede Depok dan istrinya, makam Pangeran Sanggabuana, pengawal yang diutus dari Banten, makam Lebe Waru, Lebe Wayat, yaitu Lebe penghulu pertama yang ada cikal bakal adanya Lebe penghulu sampai sekarang. Makam Ki Suru Baratan, makam para abdi dalam yang mengabdi kepada Nyimas Pakuwati. Peninggalan Astana Pakuwati lainnya ada Masjid Sang Raksa Sukma, Watu Pandansari, yaitu batu yang pada zaman dahulu digunakan Nyimas Pakuwati sebagai tempat duduk sehingga menerima tamu di luar astana. Bangunan Paseban Sabda Pangestu dahulu digunakan sebagai tempat untuk mengadakan pertemuan besar, namun sekarang digunakan untuk cara tahlilan. Balong kolam pemandian Nyimas Pakuwati di luar kompleks makam tersebut digunakan sebagai makan umum bagi masyarakat sekitar. Selain peninggalan benda atau situs sejarah di atas, masih ada peninggalan sejarah lainnya, yaitu adanya 12 keris, namun sayangnya keris-keris tersebut dicuri oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Dan jadi di sini ada peninggalan 12 keris diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dari mengambil keuntungannya saja untuk dirinya sendiri tanpa memiliki perasaan untuk melestarikan sejarah. Di samping kompleks makam Pakuwati terdapat balong kolam dengan kedalaman 1,5 meter yang pada zaman dahulu digunakan sebagai tempat pemandian Nyimas Pakuwati. Namun sayangnya balong kolam tersebut sekarang ini sudah kering. Konon hanya ada orang-orang yang beriman yang kuat hatinya suci saja yang mampu melihat kolam tersebut. Selain itu juga terdapat musola di dalam kompleks makam tersebut. Musola itu diberi nama Sang Raksa Sukma. Maksudnya dari nama tersebut adalah rasa Nyimas Pakuwati berada di Gunung Jati, namun sukmanya berada di Desa Waru, Astana Pakuwati. Di tembok bangunan Paseban Sabda Pangestu terdapat silsilah keluarga Nyimas Pakuwati hingga kakeknya, Prabu Siliwangi, yang dibuat oleh Kuncen yang menjaga Astana Pakuwati tersebut. Hal itu dimaksudkan agar orang-orang yang datang untuk berziarah mengetahui silsilah keluarga Nyimas Pakuwati yang berasal dari tokoh tersohor dan berpengaruh di wilayah Jawa Barat. Selain itu juga dapat mengindikasikan bahwa memang benar Nyimas Pakuwati lahir dari orang terhormat dan dimuliakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat Cirebon. Oke, segitu aja cerita saya teman-teman. Kali ini kita jalan-jalan melihat-lihat di sekitaran Astana Prikubah Buyut Impon. Lalu kita lanjut melihat-lihat di Astana Nyimas Pakuwati. Yuk ikuti perjalanan saya ya teman-teman. Jadi ini sekitar Astana Astana Priuk Mbah Buyut Impon. Di sana kayak ada musola atau ini ya teman. Assalamualaikum ya. Ini makan Mbah Buyut Impon ya teman. Tempatnya masih antik ya teman-teman.
masih pakai batu alam. Ini antara, jadi Mbah Boy Impon ini adalah seorang tokoh ulama ya teman-teman. Di sekitar astananya mungkin terdapat makam-makam santrinya, termasuk yang ada di dalam ini. Cuman ini makam aslinya kayaknya udah direhab ya, pakai batu alam teman-teman. Tapi tidak mengurangi keantikannya. Masyarakat sini cukup melestarikan dan merawat peninggalan leluhur ya teman. Kita lanjut di luarannya. Kita jalan-jalan. Ini makam warga sini. Dari ukirannya itu kayak makam santri-santri. Ini dari luar makam Mbah Boy Impon. Nah, ini cuma segini ya teman-teman. Makom Syekh Syuja'i Buyut Impon Priuk Warujaya. Di seberang sana nanti ada makam Nyimas Pakungwati. Yuk, kita cukup jauh ya teman-teman, jadi aku naik motor dulu. Di sini juga ada makam buyut ya teman. Ini makam buyut siapa? Jadi sana Mbah Boy Impon seberang sawah sana. Di sini jaga setelasan buyut, tapi saya kurang tahu ini buyut siapa. Oke, sekarang kita udah sampai di Astana Nyimas Pakungwati ya teman-teman. Nah, ini dia kolam pemandian Nyimas Pakungwati ya teman-teman. Kolam pemandian Nyimas Pakungwati. Wis, ngeri itu pohon apa di kandang buat pagar. Ngeri ya teman-teman. Kita lihat-lihat dulu. Ini juga kebanyakan makam-makam kuno semua ya teman-teman. Loh, bisa dilihat ya. Ini benar-benar makam kuno, entah makam leluhur siapa. Tuh, tangan saya segini ya teman. Tuh, gede banget kan batunya. Cuma dari jarak jauh kelihatannya kecil. Aman. Oh ya, ini dia. Kayak ini teman-teman. Kayaknya ini teman-teman makam Ki Gede Waru dan istrinya, dan makam Ki Gede Depok dan istrinya. Nah, di kuda keliling ya teman-teman. Nanti pokoknya bangunannya teman-teman. Asli. Harus cari masyarakat sini hebat banget bisa bikin tempat yang seindah ini. Yuk, kita lanjut lagi perjalanan kita. Masih banyak tempat-tempatnya teman-teman.
Itu bangunan kecil nomor tambah ya, kita lihat dulu. Nanti ini pemakaman keluarga. Oh, ini makam orang keluarga, bukan makam belasan leluhur. Ini bagus ya bikinannya, nisannya makam baru. Nah, itu pasebonya udah kayak temen. Kayaknya ini di teman-teman makam-makam lebih-lebih di desa baru. Makam para lebih-lebihnya ini guys sih. Karena kelihatan makam-makam kuno semua. Ini balongnya antik gitu teman-teman. Dan ini bangunan Pendopo Sabda Pangestu. Ini Pendopo Sabda Pangestu buat tamu. Wah, nisannya udah diganti teman-teman. Elang Dasima, makam Elang Dasima. Dan ini makam teman-teman. Nanti kita masuk ke sini ya teman-teman, tapi nanti dulu penasaran yang makam yang di sini. Oh, ini bagus. Assalamualaikum. Kayaknya ini makam di Sanggabuana. Mantap tempatnya. Kita langsung masuk di asananya teman-teman. Madrasah dalam dikunci. Makam para prajurit dan yang berdalamannya. Mantap. Nanti kita tawasulan dulu sini. Di dalamnya ada kuburan-kuburan juga. Saya ini masuk di dalam Mas Pakowati, tapi kayaknya nggak kelihatan, ini gelap. Kita tawasulan di sini aja.
teman-teman, setelah termasuk yuk kita mari keluar lagi. Gak enak sama orang sini. Saya bukan orang sini, tapi masuk-masuk. Ya, sampai di sini aja perjalanan saya. Semoga pasti kita coba lihat di sini ya teman-teman. Mantap. Jadi ini benar-benar astana ya, istana. Makamnya berundak-undak. Di sini ada sumber tempat mandi teman-teman. Banyak bunga-bunga juga. Tingklik nodok ya bunga dus. Mantap. Di luarnya makam kuburannya, makam masyarakat, kuburan masyarakat sekitar. Dan itu ada makam murid siapa ya? Pada dikunci semua. Jadi teman-teman, kita lihat dari luar, tapi di sini tuh nggak kelihatan. Di depan sana banyak orang. Ya udah, kita udah dulu ya live-nya vlog kali ini. Makasih udah mengikuti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saya bermanfaat. Salam Rahayu.